Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Edu Channel. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu RPP dan lembar kerja, dan nanti pada video berikutnya skrip video pembelajaran yang sudah disusun oleh teman-teman fasilitator daerah dari program Pintar Tanoto Foundation. Nah, rencananya setelah perangkat pembelajaran ini kami review dan kami lakukan sedikit upaya perbaikan, maka perangkat ini bisa diakses oleh seluruh guru di Indonesia di website resmi program Pintar Tanoto Foundation. Barangkali bisa memberi inspirasi untuk Anda agar bisa menyajikan pembelajaran yang menarik, yang mengaktifkan dan bermakna. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke, kali ini saya akan memulai mereview sebuah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dari sebuah KD di level SD. Ya, kebetulan mengambil KD dengan backbone IPA ya. Baik teman-teman sekalian, di sisi kiri ini adalah RPP yang asli yang disusun oleh teman guru kita dari SD Negeri 003 Bontang Utara. Lalu saya nanti akan coba mereview beberapa hal dan mungkin saya akan lakukan perubahan perbaikan supaya RPP ini bisa menjadi lebih baik dan bisa dipakai sebagai rujukan. Yang sisi kanan RPP yang setelah saya revisi, ya, kira-kira begitu ya. Yang pertama sudah bagus ya, bagaimana penyusun RPP ini mengelaborasi KD menjadi indikator. Tagihan KD-nya adalah memahami, ini ranah level C2. Oleh penyusun RPP ini mulai dari C1 indikatornya disebut ya, menyebutkan organ, kemudian C2 sudah ada juga menjelaskan fungsi. Kemudian ini keren, membuat mind map ini adalah level pemikiran C6 ya, meng-create ini, membuat mind mapping. Lalu membedakan, ini kadang bisa masuk C4 juga ya. Lalu menyimpulkan, ini bagus, ini juga hot ya, bisa C6 meng-create ya. Lalu membuat model, sepertinya ini untuk KD 4.4-nya ya, menyajikan karya tentang organ. Lalu di sini dibuat model sederhana organ peredaran darah. Tapi teman-teman, untuk RPP yang akan kita susun nanti tidak perlu menyajikan indikator, tidak apa-apa. Jadi langsung ke tujuan saja ya, untuk menghemat penyajiannya. Jadi langsung ke tujuan pembelajaran, saya kira cukup. Penyusunnya sudah menyusun 6 tujuan pembelajaran. Sepertinya ini sudah menyesuaikan dengan indikatornya yang jumlahnya ada 6. Oke, tapi saya mencoba untuk melakukan beberapa perubahan-perubahan yang arahnya supaya tujuan pembelajarannya ini bisa memfasilitasi anak-anak sampai pada level high order thinking skill ya, HOTS ya. Misalnya di sini nih nomor 1 ada tujuan yang arahnya untuk membuat bagan. Ini saya kira cukup bagus. Kemudian mengidentifikasi dampak dan penyebab kerusakan organ jantung. Ini bisa level C4 analisis ya. Kemudian yang ketiga menemukan, ini C6 ya. Membuat peta pikiran, ini juga C6. Kalau membuat poster dan membuat model, ini adalah untuk memfasilitasi ranah keterampilan. Jadi poinnya teman-teman sekalian, saat menyusun tujuan pembelajaran, pikirkan tujuan pembelajaran itu bisa mengarahkan siswa pada high order thinking skill. Dan bagus kalau penyusunannya seperti ini ya, mengikuti kaidah ABCD. Ada audiensnya ya, peserta didik ini. Kemudian ada behaviornya, misalnya kemampuan apa yang ingin dicapai, membuat bagan, mengidentifikasi, menemukan, dan seterusnya. Lalu C-nya adalah condition, yaitu biasanya ini yang di depan ini melalui aktivitas tertentu, melalui kondisi tertentu ya. Lalu D-nya degree-nya biasanya di ujung sini ya, dengan benar dan seterusnya.
Itu paling tidak di bagian tujuan dibuat seperti itu. Lalu kita teruskan ke bawah. Penyusun RPP menyebutkan media dan sumber belajar. Saya kira ini boleh saja ditambahkan, tapi kalau saya memilih tidak menambahkan itu, langsung pada kegiatan pembelajaran. Adapun cara penyajiannya saya sarankan tidak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan dia tidak menggunakan tabel ya. Tidak salah sebetulnya, tapi menurut saya kok tampilannya akan lebih mudah dipahami ketika dibuat tabel seperti ini, sehingga nampak jelas mana bagian persiapan pembelajaran, kegiatan pendahuluan dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Pada kegiatan pembelajaran ya, sebaiknya dibuat langkah-langkahnya itu dalam format tabel. Jumlah kolomnya berapa silahkan ya. Ada yang bagus juga itu karena sudah menentukan model pembelajaran tertentu misalnya, itu lalu di depan sini tambahkan sebuah kolom sintak model, itu juga keren. Tapi seandainya tidak, nggak apa-apa. Oke, ini menarik apa yang sudah ditulis oleh penyusun RPP, yaitu karena ini pembelajaran daring, maka beliau menyiapkan persiapan sebelum pembelajaran ya. Kalau biasanya dalam situasi pembelajaran luring ini kita tidak melakukan ini, tidak menuliskan ini ya. Tapi ini keren untuk memastikan bahwa sebelum pembelajaran ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh guru ya. Misalnya ini menginformasikan lewat WhatsApp grup, menyiapkan link video LKPD, menyiapkan link Zoom segala macam itu harus disiapkan dan itu ditulis, itu bagus. Maka ini juga saya tuliskan di sini. Saya setuju dengan ini ya, persiapan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan pembelajaran seperti biasa ada 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan awal atau saya lebih suka menyebut kegiatan pendahuluan gitu. Lalu kegiatan inti, ya, saya juga menggunakan istilah kegiatan inti sama saja di sini. Kemudian nanti yang terakhir adalah kegiatan penutup. Saya juga menggunakan istilah kegiatan penutup, saya kira nggak masalah. Nah, mari kita lihat satu persatu pada kegiatan pembukaan. Atau di sini penyusunnya menggunakan istilah kegiatan awal ya. Ini bagus, ada menanyakan kabar, menyepakati aturan, kontrak belajar, keren ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran, betul. Mengajak peserta didik untuk urun gagasan. Ini mungkin maksudnya seperti kegiatan apersepsi gitu ya. Maka saya sarankan nanti Bapak Ibu menuliskan secara eksplisit sebagai sebuah kegiatan apersepsi begitu. Maka saya ubah jadi seperti ini Bapak Ibu di bagian pendahuluan. Kita lihat ya. Nih. Dan supaya eksplisit kalau memang Bapak Ibu mengajarkan secara daring, itu di sini ditulis begini, melalui Zoom gitu ya. Guru membuka pelajaran, mengecek kehadiran, mengecek kesiapan, seperti itu. Ini saya kira penting dibuat ini lebih eksplisit supaya RPP ini ketika dipakai orang lain itu bisa mudah dipahami. Ini RPP situasi daring, luring atau blended ya. Ini tampaknya saya buat blended nanti. Jadi ada sesi Vicon menggunakan Zoom, nanti di kegiatan inti beberapa siswa melakukan kegiatan secara asinkronus ya. Saya contohkan nanti. Nah, ini sudah bagus pada dasarnya, lengkap ya. Di kegiatan awal itu mengecek kesiapan siswa, menyampaikan tujuan, motivasi, apersepsi gitu ya. Lalu kalau bisa ada menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran sebetulnya ya. Oke, misalnya ini saya buat di kegiatan pendahuluan melalui Zoom sudah tadi, guru menyampaikan apersepsi gitu ya. Dieksplisitkan saja persepsinya seperti apa. Dan sebisa mungkin karena kita ingin menyiapkan pembelajaran dengan pendekatan mikir ya, mengalami, kemudian interaksi, komunikasi dan refleksi, maka bagus kalau Bapak Ibu beri keterangan pada kegiatan tertentu itu komponen atau unsur pembelajaran aktif apa yang muncul ya. Contohnya ketika kita sedang berinteraksi dengan anak-anak, kita membuat pertanyaan dan siswa menjawab pada aktivitas apersepsi seperti ini, maka kita tulis interaksi begitu supaya mudah untuk mencari mana mikirnya gitu, mana aktivitas pembelajaran aktifnya gitu. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahap-tahap pembelajaran yang akan dilakukan, ini penting ya. Di PPG juga ini dinilai itu, kalau Bapak Ibu sedang PPG akan dapat skor tinggi ketika di bagian pendahuluan itu menyebutkan ini komplit ya, yaitu menyajikan apersepsi, tujuan pembelajaran, kemudian tahap-tahap pembelajaran yang akan dilakukan apa gitu, itu bagus.
Nah, jadi ini guru menyampaikan kegiatannya apa? Pendahuluan menggunakan Zoom. Lalu nanti ada kegiatan mengamati video, mengerjakan LK, membuat poster, dan membuat model sistem peredaran darah secara asinkronus menggunakan WA group maksudnya ya. Asinkronus itu maksudnya tidak harus vikon langsung ya, tetapi anak-anak bekerja mandiri di rumah ya. Mungkin bisa bersama dengan kakak adiknya, dengan orang tuanya, itu namanya asinkronus ya. Lalu setelah ini semua selesai, baru ketemu lagi lewat Zoom, mungkin di hari yang sama, mungkin hari yang berbeda, untuk melakukan apa? Presentasi hasil kegiatannya itu. Nanti menggunakan Zoom lagi. Itu idenya ya. Ini namanya blended learning, digabung kegiatan pengantar karena ini penting, kita ketemu lewat Zoom. Lalu saat anak-anak bekerja dengan lembar kerja, mengamati video, membuat poster, membuat model sistem darah, bisa dilakukan secara asinkronus, tetapi guru bisa memantau lewat WhatsApp group. Anak-anak mungkin juga bisa bertanya lewat WhatsApp group dan seterusnya. Nah, ini di bagian pengantar saya tambahkan itu supaya clear kita itu akan menggunakan model pembelajaran seperti apa ya. Dalam hal ini kita menggunakan blended learning, digabung antara daring, luring, antara sinkronus, asinkronus seperti itu. Baik, di kegiatan pendahuluan seperti itu, lalu kita lihat di kegiatan inti apa yang sudah disusun oleh penyusun RPP ini. Ya, jadi ternyata dia meminta siswa untuk bekerja dengan sebuah aplikasi. Ini ada aplikasi ini, kalau kita buka ini aplikasi. Nanti ini bisa saya tuliskan di bagian deskripsi video sehingga Bapak Ibu bisa melihat aplikasinya seperti apa. Yang jelas di sana aplikasi pembelajaran berbasis flash, ada videonya, ada pembelajaran interaktifnya ya. Bagus saya kira. Lalu setelah mempelajari ini, siswa diminta untuk mengerjakan LKPD dan seterusnya. Saya kira secara umum oke, tapi saya coba untuk memperkaya apa yang sudah disusun oleh penyusun RPP ini. Misalnya begini, di dalam kegiatan inti, siswa menyimak video tentang peredaran darah yang ada di dalam sistem ini, dalam aplikasi ini. Sehingga di sini ada kegiatan mengalami, karena siswa mengobservasi video, itu termasuk kegiatan mengalami. Nah, setelah videonya diputar, dinikmati oleh siswa, lalu nanti secara berkelompok dengan diskusi melalui WhatsApp group, ya, sehingga kesan interaksinya tampak gitu ya. Mereka di dalam grup-grup siswa itu di WhatsApp group maksudnya mengerjakan LK. Dan ini sebisa mungkin terpantau oleh guru. Guru sering menanyakan, mungkin meminta siswa untuk berbagi foto aktivitasnya juga bagus itu. Meskipun ini belum saya tuliskan. Kalau dituliskan lebih bagus sebetulnya ya. Lalu secara berkelompok dengan diskusi melalui WhatsApp group, siswa menjawab pertanyaan apa saja perbedaan dan persamaan peredaran darah besar dan darah kecil. Ini ada di dalam LK ya. Pertanyaan begitu sudah kita tuliskan dalam LK. Nah, sehingga aktivitas interaksinya muncul. Gitu ya, meskipun anak-anak belajar dari rumah. Lalu berikutnya siswa melengkapi bagan di LK itu ada gambar gitu ya, ada gambar yang mereka diminta untuk melengkapi kira-kira gitu. Sehingga di sana siswa mengalami betul apa yang harus dikerjakan itu ya. Lalu siswa menandai bagan peredaran darah yang mengandung oksigen lebih banyak mana, yang mengandung karbon dioksida mana gitu kan. Nah, RPP seperti ini menurut saya RPP yang tidak generik. Ya, kadang guru itu ketika menyusun RPP terkait dengan aktivitas LKPD itu cukup siswa melakukan aktivitas praktikum berpanduan LKPD sekian, tapi tidak diberi penjelasan aktivitas utama di LKPD-nya apa. Gitu. Kalau bisa aktivitas utamanya ditonjolkan di dalam RPP-nya ini. Lalu nanti kegiatan berikutnya ini setelah mengenal organ peredaran darah dan fungsi masing-masing dari video dan gambar dengan studi literatur, bisa lewat Google, buku segala macam, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika organ berikut rusak? Apa saja penyebab organ tersebut rusak? Ini penting ya. Dan yang seperti ini sepertinya belum disiapkan oleh penyusun RPP ya. Jadi saya menambahkan supaya anak-anak itu bisa berpikir lebih tinggi, bisa melakukan analisis. Ini kalau bagian tertentu rusak maka apa dampaknya? Kok bagian ini bisa rusak, kenapa? Begitu. Yang ini tidak disiapkan dalam LK yang sudah disiapkan oleh penyusun RPP ini.
Nah, di sini ada aktivitas mengalami. Kemudian nanti ada aktivitas individu. Jadi supaya kegiatan pembelajaran itu bagus ya, ada yang klasikal di bagian opening pembukaan tadi klasikal. Lalu tadi saat mengalami di kegiatan awal itu rata-rata kelompok, bekerja kelompok, berkoordinasi lewat WhatsApp group. Tetapi untuk hal-hal tertentu kegiatan harus individu. Misalnya ini saat siswa diminta untuk membuat poster. Keterampilan seperti ini bukan keterampilan kelompok ya. Membuat poster, membuat laporan itu mestinya adalah keterampilan individu. Setiap anak harus bisa melakukannya. Nggak bisa ini kerja kelompok. Nanti siapa yang akan mengerjakan kalau itu dibuat sebagai kerja kelompok ya. Oke, jadi ini ada aktivitas individu saat mereka menyusun poster. Ya tentunya bolehlah mereka bekerja sama dengan orang tua, adik kakak di rumah gitu ya. Setelah posternya selesai difoto, ini mengalami. Selain itu mereka juga kita minta untuk secara individu membuat model peredaran darah. Ya, di LKPD-nya sudah ada itu, apa cara membuatnya. Kemudian diminta difoto. Begitu seterusnya. Nanti setelah pekerjaan-pekerjaan ini aktivitas utama selesai, kita ketemu lagi lewat Zoom ya. Melalui Zoom ya, 2 atau 3 siswa menyajikan hasil kerjanya begitu. Nah, ini adalah melatih keterampilan komunikasi. Baik hasil kerja saat membuat poster maupun hasil kerja saat menyusun model peredaran darah, semua dipresentasikan saat bertemu muka lewat Zoom. Saat bertemu maya lewat Zoom ya. Lalu begitu, lalu terakhir ada kegiatan penutup. Kita lihat apa yang sudah disiapkan oleh penulis RPP ini di kegiatan penutup. Ada kegiatan refleksi, lalu ada kegiatan menyampaikan pengumpulan video. Ya, oke. Hasil kerjanya mungkin gitu ya. Saya buat seperti ini teman-teman untuk kegiatan penutup yang harus ada. Pertama adalah menyimpulkan. Jadi di setiap RPP di bagian penutup yang harus ada pertama adalah bersama siswa guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Lalu setelah itu guru melakukan penguatan misalnya. Boleh seperti itu. Lalu baru refleksi ya. Ada kegiatan refleksi, apa saja yang sudah dipelajari, ya, apa yang masih perlu ditingkatkan dan seterusnya. Itu silahkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif dikembangkan di sini. Lalu jangan lupa di bagian penutup bagian terakhir adalah adanya tugas tindak lanjut. Nah, ini penting sekali. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita menyusun RPP. Satu lagi yang sudah disiapkan oleh penyusun perangkat pembelajaran ini adalah LK ya. Inilah LK yang sudah disusun oleh salah satu teman Fasda kita. Beliau masih menyebutkan tujuan pembelajaran di LK. Menurut saya ini tidak penting ya. Maka nanti pada LK yang hasil revisi saya itu sudah tidak lagi menyebutkan tujuan pembelajaran. Ya, sudah langsung saja kegiatan begitu ya. Karena tujuan pembelajaran sudah disampaikan saat kita kegiatan pendahuluan gitu. Sehingga nanti ini coret saja, tidak usah ada kegiatan pendahuluan, langsung pada aktivitas ya. Di sini ada perintah amatilah video. Lalu setelah mengamati video ini diminta untuk menuliskan nama bagian jantung dan fungsinya gitu. Lalu setelah itu siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada gambar, ada bagian seperti ini. Lalu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya. Peredaran darah besar itu yang mana, darah kecil itu yang mana, yang mengandung banyak oksigen mana, dan seterusnya ini. Lalu tiba-tiba muncul kegiatan ayo lakukan menghitung denyut nadi. Ini sepertinya agak lompat ya, lompatnya terlalu jauh. Dan di tujuan ternyata ini juga menurut saya kurang tepat, saya hilangkan. Sehingga nanti langsung pada aktivitas membuat model jantung ya. Nah, inilah hasil revisi saya. Jadi di bagian LK ini pertama saya minta kegiatan mengalaminya dulu ya, yaitu siswa diminta untuk mengamati video ya, karena ini memang materi abstrak ya, materi yang bendanya tidak bisa kita langsung lihat gitu. Maka kita butuhkan media pembelajaran seperti video. Di video itu ada animasinya segala macam sehingga siswa bisa melihat secara virtual gitu ya, tidak nyata memang. Lalu kita tampilkan bagan. Nah, ini yang kita ubah adalah tanda-tanda panah ini saya hilangkan ya, karena kalau tanda panahnya masih muncul ini terlalu membantu ya, tidak memberdayakan siswa ya. Ya, ini
kalau aslinya ada tanda-tanda panah seperti ini. Menurut saya tidak perlu. Tanda panahnya kita hilangkan. Ya, ini tanda panahnya saya tutup meskipun masih ada yang kelihatan ini ya. Nanti saya tutup lagi nih. Ada satu kelihatan yang masih muncul. Ini mestinya kita tutup semua ini tanda panahnya supaya anak bisa lebih banyak berpikir. Ya, tidak terlalu terpandu begitu ya. Tidak terlalu mencekoki anak-anak. Baru setelah itu ini perintah untuk melengkapi bagan dari kiri dengan tanda panah gitu, supaya anak sendiri yang menentukan panahnya seperti apa berdasarkan pengamatan di video kan begitu. Lalu hampir sama di sini ada pertanyaan tentang peredaran darah besar dan kecil, tapi saya buat pertanyaan yang memang lebih berupa pertanyaan, tidak tiba-tiba muncul peredaran darah besar titik 2 gitu ya, tapi saya buat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya apa saja perbedaan dan persamaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil gitu, supaya anak itu kalau ada pertanyaan itu membuat mereka berpikir gitu ya. Lalu kita siapkan ruang jawabannya. Nah, ini pertanyaan tambahan. Yang di sini juga bentuknya bukan pertanyaan, tapi saya ubah dalam bentuk pertanyaan ini ya. Kalau bisa LK itu bentuknya pertanyaan ya. Jadi setelah siswa melakukan sesuatu, berikutnya kita siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mereka untuk menganalisis ya, supaya terbiasa menganalisis itu dengan dipancing dengan pertanyaan. Ya, bagian mana pada peredaran darah yang banyak mengandung oksigen dan mana yang banyak karbon dioksida gitu. Lalu ini yang tidak ada dari RPP yang sudah disiapkan oleh teman Fasda kita adalah ini pertanyaan apa yang akan terjadi jika organ berikut rusak. Lalu apa penyebabnya? Ini menurut saya kok cukup tinggi ya levelnya ini, supaya ditambahkan oleh teman-teman. Misalnya kita tuliskan saja ini organnya apa saja di sini. Nah, kalau yang aslinya kan ini kosong. Karena ini simple, hanya disuruh untuk memindah apa informasi di video dipindah menjadi tabel. Menurut saya kurang tinggi levelnya ya. Kita naikkan seperti ini. Nggak apa-apa kita sebutkan nama organnya, tetapi yang diisi sesuatu yang lebih tinggi levelnya. Yaitu apa? Kalau bilik kanan rusak, kira-kira apa yang terjadi? Kok bisa rusak? Kenapa? Gitu. Siswa diminta untuk melengkapi bagan seperti ini, informasinya bisa mereka tambahkan lewat literasi di buku maupun di Google misalnya seperti itu. Untuk satu hal kita beri contohnya, misalnya paru-paru ini kalau rusak ya nanti darah tidak atau terganggu untuk mendapatkan oksigen misalnya gitu. Penyebabnya apa? Merokok, menghirup asap dan lain-lain. Ini sudah kita berikan contohnya beberapa, lalu siswa mengisi yang lainnya yang masih kosong. Saya kira ini bisa menaikkan level LK kita. Lalu berikutnya ada 2 kegiatan yang lain, yaitu membuat poster dan membuat model peredaran darah yang di sini sudah ada prosedurnya. Nah, begitulah teman-teman masukan-masukan dari saya tentang bagaimana RPP dan LK yang sudah disusun oleh teman Fasda kita. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman Fasda lain saat menyusun RPP dan LK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.